Bantuan, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Nah, mana filenya? Batuk saya bukan tanda 13 menit, Bu ya. Memang batuk. Silakan di eh, apa namanya full screen, Bu. Full screen. Bisa. Hah? Eh, ya kalau nggak bisa cukup itu saja, Bu. Takut nanti tutup pula ya. Cukup hilang Ya, nanti ya. ya. Ini juga salah satu kendala ya. Ada sebagian tadi yang bingung kadang mana untuk melanjutkan. Sinyal. Sebetulnya tinggal arahkan panah ke kiri ke kanan yang ada di keyboard saja ya Pak Ibu. Sebetulnya tadi ada yang kebingungan tuh untuk melanjutkan, untuk kembali gitu kan. Oke, gini juga nggak masalah Ibu. Oke, silakan Bu Desi. Terima kasih banyak Pak Nispi. Bu Irmani sudah siap, Bu? Allah, Bu. Oke, semangat, Bu. Saya persilahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Ibu, Apa kabar? Sehat? alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Dah sebelum kita berdoa, Ibu mengecek kerapian dulu. Anak kami Mardiansah, tolong dirapikan tempat duduknya. Ya, Bu. Asmawati, tolong Iya, Bu. dirapikan tempat duduknya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, hendaklah kita berdoa ya, agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Tolong ketua kelasnya dipimpin Pak Mardiansah. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada anak kami Yansa. Terus selanjutnya kita absen dulu ya. Ibu. Siapa yang tidak hadir? Najia. Hadir, Bu. Mardiansa. Hadir, Bu. Asmawati. Hadir. Siti Nadia. Hadir, Bu. Baiklah ya, semuanya hadir untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita masih mengulang pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Yaitu tentang hari kiamat ya. Hari kiamat. Ya, Bu. Tentang hari kiamat. Apa arti hari kiamat? Hancur, Bu. Akhir, Bu. Akhir, Bu. Hari terakhirnya, Bu. Hari kehancuran, Bu. Ya, bagus. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat suro dan kiamat Kubro. kiamat kecil dan kiamat Kiamat besar. besar. Baik ya, materi kita hari ini yaitu tentang surah Al-Ma'un, ayat 1 sampai 7 di dalam Al-Quran. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik mampu membaca surah Al-Ma'un dengan tertil.
Dua, peserta didik mampu mengenal mim sukun. Untuk hari ini, Ibu sudah sampaikan tadi, kita belajar surah Al-Ma'un. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak surah Al-Ma'un? Belum, Bu. Al-Ma'un dan Al-Ma'un. Artinya Barang yang berguna, Bu. Barang-barang, Bu. Barang yang berguna. barang berguna, Bu. Hmm. Mardiansa bergelapan. Lampu, Bu. Senternya udah habis baterai. Oh, belum hidup juga Pak ya? Belum, Pak. Sama Ya. ini perjuangan namanya Ganti ke perjuangan HP, ya. Pak Sinyal Mardian. lelet, Pak. Ayo Bu, dari jurnalis video masuk ya. Dari video tadi, apa informasi yang kalian dapat dari video tersebut? Ah, Apa Bu. perbedaan tata cara video tersebut dengan pembacaan kalian di rumah? Bagaimana sikap kalian yang Ibu. bisa kalian terapkan dalam sehari-hari? Bu jurnalis, ya Iya, karena Pak. karena tadi sempat stop ya, dan ini apa namanya? eh, ini enggak ada apa-apanya langsung lanjut ya. Keluar, sempat keluar. Ya, gimana Bu? Mau apa namanya? Mau dari awal atau lanjut lagi? Gimana Bu Desi? Monggo Pak, gimana baiknya menurut Bapak Pak? Iya, takutnya ini kalau share screen nanti hilang lagi Bu ya sinyalnya Bu ya. Ininya. Ini kedengeran nggak ya? Kayaknya delay kita sampai anunya nih. Bu jurnalis, dengar suara saya Ibu? Iya, Pak. Iya. Dengar, Pak. Iya, kayaknya kalau share screen kayaknya nggak kuat ya sinyalnya Bu ya. Iya, sinyal nge-lag, Pak. Nge-lag ya. Oke, nanti. Pemakaian banyak. Oke, baiklah. Kalau gitu nanti Ibu ini aja ya. Apa namanya? Teruskan yang tadi. Kemudian nanti untuk videonya nanti diedit aja, dipotong ya. Nanti di aja. Oke, silakanlah Bu, dimulai. Bu Desi, sampai menit ke berapa tadi Bu? Baru 5 menit tadi Pak. Oke, berarti ada waktu 10 menit Bu ya. Iya, Oke, silakan Ibu. silakan Bu jurnalis dilanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita is breaking dulu ya. Ya, Bu. Kita tepuk gembira. 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 Hore. Masih gembira anak-anak? Masih, Bu. Anak-anak, Ibu sudah siapkan video tadi ya. Silakan dianalisis dan mencari solusi dari video tersebut. Nah, sudah ya nonton videonya. Nah, dari video tadi, apa informasi yang kalian dapat dari video tersebut? Terus, apa perbedaan dari video tersebut dengan tata baca kalian di rumah? Terus, bagaimana sikap kalian agar bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Nah, kemudian Ibu contohkan membaca surah Al-Ma'un dengan tertil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Ada yang berani maju ke depan untuk membaca surah Al-Ma'un? Anak kami Arianto, silakan dibaca dengan tertil ya. Ya. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Arianto. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang berani? Bu Najia, silakan. Ya Bu, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih pada anak kami Najia. Kemudian ya selanjutnya Ibu sudah membagikan LKPD-nya tadi. Silakan diisi soal esai dari 1 sampai 10. Silakan diisi untuk beberapa menit. Ya, Bu. Jangan nyontek ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau nyontek tidak naik kelas besok. Janganlah Bu, kami sudah 2 tahun dan naik kelas Bu. Ngancel tuh, Bu. Sudah Bu, Sudah. selesai. Ya, Bu. Baiklah, sudah selesai ya. Ya, Bu. Sudah selesai, mari dikumpulkan. Nah, sebelum kita menyimpulkan dari surah Al-Ma'un tadi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau Ibu bisa jawab, Ibu jawab. Kalau tidak bisa, kita jadikan PR. Ya. PR lah, Bu. Bu, capek kami Bu. PR aja lah, Bu. Ya Bu. PR, Bu. Capek Kalau kami tidak Bu. ada yang bisa menjawab, Ibu yang bertanya. Surah Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? Oh ya, Ya, tadi Bu. Mawati? 7, 7. Bu. Bu. Lah ya. Ah, itu muncul lagi. Ah, Ibu. Sudah selesai, Pak. Ngomong deh. Ya, ya Bu, semangat Bu. Perjuangan. Ya, silakan langsung disimpulkan saja Bu. Ya, Bu. Pengerjaan banyak, Pak.
Ya, langsung disimpulkan dan refleksi, refleksi, simpulkan dan tindak lanjut, kemudian tutup. Silakan, Bu. Baiklah ya, kesimpulannya yaitu satu, peserta didik sudah bisa membaca surah Al-Maun dengan tertib. Dari soal tadi, alhamdulillah secara keseluruhan sudah bisa membaca dan menjawab soal tersebut. Tinggal beberapa lagi ya yang belum bisa. Kemudian untuk kegiatan kalian di rumah silakan dihafal secara berulang-ulang. Ya, Bu. secara Ya, berulang-ulang. Ya, Bu. Bu. Silakan belajar di rumah, jaga kesehatan. Untuk pelajaran kita hari ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Ya. Kak sekali ya Bu ya. Semangat. Ibu udah terpental terus sampai 2 kali. Oke, kita beri hapus dulu Bapak Ibu buat teman kita. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nispi. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih juga Bu Jurnalis. Ya, luar biasa perjuangannya ya. Nah, itu tadi eh, kami sudah pesan juga kepada teman-teman semua, termasuk Bu Jurnalis. Nanti selain dari peer teaching ini yang harus memerlukan online, juga ada setelah ini komprehensif. Nah, itu kalau bisa cari tempat yang ada sinyal gitu kan. Nanti ketika ditanya hilang ibunya. Ya, ketika kompre gitu juga ketika UP nanti Bu ya, uji pengetahuan UKM PPG. Nah, Ibu kalau bisa cari tempat yang memang kuat sinyalnya, Bu. Karena panitia pusat itu biasanya nggak peduli ketika Ibu sudah terpental dan Ibu eh, di stop itu biasanya kita nggak bisa masuk lagi ya. Nanti akan ada pengawas karena dianggapnya nanti yang kalau stop itu dianggap apa ya, melakukan pelanggaran nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka tidak peduli, jadi ibu lah yang harus mengkondisikan sinyal maupun peralatannya itu sudah betul-betul fix ya untuk bisa digunakan. Jika dikhawatirkan lampu mati juga usahakan cari tempat yang kira-kira nggak mati ya. Bisa misalnya numpang di Alfamart ya. Kalau ada Alfamart di sana biasanya mereka punya genset. Ah, nanti mungkin bisa ke anu ya ke Bangko atau kemana ya yang sinyalnya kuat Bu ya. Atau kalau perlu ke Jambi ya, ya nginap di rumah Bu Najiah gitu ya. Atau Bu eh, Rakina ya bisa numpang dulu di sana. Atau kalau memang anu, ada hotel Win Suta kan, Hotel Inn ya. Ini bisa agar ya semuanya selamat ya, selamat bisa mengerjakan UP ya. Baik, eh, untuk review, ya Alhamdulillah kita sudah selesai ya semuanya. Sudah 11 orang tampil dari malam kemarin sampai malam hari ini. Eh, Bu Desi atau saya yang duluan, Ibu? Silahkan Pak, Bapak duluan. Saya yang duluan. Baik, Alhamdulillah kalau saya duluan ya. Gantian ya. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin saya akan melakukan review terhadap eh, praktek mengajar Bapak Ibu mulai dari Bu Asmawati ya. Ya, tadi mengajarnya sudah luar biasa, semua sudah bagus-bagus semua karena memang inilah eh, apa namanya profesi Bapak Ibu sebagai guru. Ah, tadi sudah ya kalau yang bagus-bagusnya nanti Bu Desi biasanya pandai untuk mengulasnya ya. Nah, kalau saya hanya beberapa poin saja mungkin yang perlu diperhatikan. Ah, tapi garis bawahi tadi bahwa pembelajarannya sudah bagus semua gitu ya. Nah, eh,
ini yang perlu diperhatikan ya. Ada beberapa tadi sudah ada yang bagus untuk melakukan apersepsi ya. Pada saat apersepsi, nah ini sering kecolongan kita. Karena kita kan tidak mengkondisikan siswa kita ya. Kalau yang sudah mengkondisikan nggak masalah. Ada yang belum mengkondisikan. Ketika bertanya, ada yang masih ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Nah, itu pasti banyak siswa yang biasanya kalau memang siswa real pun ada yang lupa ya apa pelajaran minggu lalu. Kemudian juga di kelas ini tentunya kita tidak memberitahu apa yang sudah kita ajarkan minggu yang lalu ya, karena memang tidak ada kecuali kita sudah informasikan. Nah, jadi strateginya adalah eh, Bapak Ibu bisa langsung saja, misalnya minggu yang lalu kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Nah, ada yang masih ingat berapa jumlah huruf hijaiyah gitu ya. Nah, itu kan lebih lebih simpel dan mudah untuk dijawab oleh siswa ya. Jadi seperti itu strateginya ya Bapak Ibu. Karena memang untuk menanyakan apa pelajaran kita minggu lalu, apalagi menanyakan ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Itu kan juga nggak boleh juga Bu ya. Ya karena ya mereka juga nggak tahu apa yang mau diajarkan ya. Bisa saja melompat pelajarannya hari ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saran untuk semua. Kita diminta untuk melakukan asesmen awal atau pertanyaan pemantik ya. Nah, ini juga penting. Ah, pertanyaan pemantik, tanyakanlah sebelum kita menginformasikan apa materi kita pada hari ini. Gitu loh. Nah, juga penting Bapak Ibu untuk mempertegas apa materi kita. Memang sudah tertulis di media kita kan, misalnya tentang puasa gitu ya, atau apa tadi, tentang surah Al-Maun kan sudah tertulis. Tapi kita harus perkuat bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang surah Al-Maun. Namun sebelum menyampaikan itu, tanyakan seputar eh, materi yang akan kita pelajari. Dan kalau bisa, ada menghubungkan. Yang kemarin sudah saya kasih tahu, setelah kita persepsi, kira-kira apa hubungannya pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Nanti kan baru kita kasih pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bu Asmawati juga mungkin tadi lupa ya tujuan pembelajaran. Nggak tahu ya kalau saya terlihat ya tujuan pembelajarannya belum ya. Mungkin kelupaan ya Bu Asma ya karena katanya agak grogi tadi ya. Ya, biasa Bu, biasa. Ya, mudah-mudahan tidak lupa aja kalau di suami ada di rumah ya. Ya, tujuan pembelajaran tadi lupa. Terus ah ini mungkin karena grogi tadi jadi terlihat agak kaku ya. Kadang-kadang Ibu bingung apa lagi gitu ya. Iya, Bang. Ya. Nah, makanya itu tadi kalau ada diminta untuk ini nanti sebelum Bapak Ibu take video juga nanti ya untuk video-video untuk UKIN ya untuk PPL, latihlah dulu Bapak Ibu. Latihlah dulu, pilihlah kata-kata yang bagus, runtut, ditulis betul-betul ditulis skenarionya. Ya, kalau kita mengajar biasa kan lepas saja plong gitu ya karena nggak ada yang mengamati kita, nggak ada yang mengawasi kita. Tapi ketika ada yang nanti yang akan mengawasi, terutama pada saat video nanti, semakin runut Bapak Ibu eh, bahasanya atau bagus eh, bahasa yang digunakan gitu ya, materi betul-betul kita kuasai, maka nanti eh, akan mudah kita dalam melakukan pembelajaran dan nanti untuk pengeditan juga tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada aja tuh kalau kita buat video itu kadang-kadang ketawa sendirilah segala macam ya ada hal-hal yang tidak diinginkan otomatis kita harus cut itu ya. Kita cutting dan kita edit itu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi memang betul-betul ditulis
Ketika masuk kelas, apa kata-kata yang mau diucapkan, gitu. Jadi saya dulu juga seperti itu. Saya termasuk orang yang komunikasinya ya agak kurang ya, maklum dari daerah ya. Ketika eh, micro teaching, karena kami kan di S1 dulu namanya micro teaching ya, Bapak Ibu semua juga mungkin sudah pernah melalui itu ya. Ah, memang betul saya tulis skenarionya, apa yang mau diucapkan gitu ya, apa yang mau disampaikan, dan jangan lupa memang betul-betul diikuti eh, modul ajar itu, langkah-langkah yang ada di modul ajar. Nah, ini saya lihat banyak yang belum menerapkan langkah-langkah baik PBL atau PJBL secara utuh ya. Iya, Pak. Mm-mm. Nah, seharusnya itu memang betul-betul Ikuti. ya diikutin. Apa yang kita tulis itu rencana Bapak Ibu kan? Iya, Pak. Nah, itu rencananya. Kemudian kita buat detailnya dengan menggunakan skenario ya. Kita buat skenario-nya sehingga kita nanti tahu apa yang ini. Apalagi kalau online seperti ini sebetulnya. Saya lupa kemarin ngasih tahu bocorannya. Kadang-kadang ada mahasiswa itu yang PPG dulu itu memang ditulisnya ya, ditulisnya kemudian ditempel di belakang laptop gitu ya. Jadi nampak ya. Jadi mau disebut apa itu skenario-nya sudah tinggal baca saja ya, tinggal improv gitu ya. Iya. Sehingga memudahkan dia ya. Tapi kalau hafalan ketika gugup juga bisa hilang ya Bapak Ibu. Jadi itu sebagai kisi-kisinya lah ibaratnya apa yang mau di ini. Makanya ketika mengajar kita memang betul-betul eh, ingat apa langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat pembelajaran. Kemudian juga evaluasi tadi Bu Asma juga belum belum dilakukan evaluasi, kemudian refleksi juga belum ada. Dan penyimpulan juga belum ada, begitu juga dengan tindak lanjut ya, karena kepanjangan waktunya tadi ya, ya karena mungkin karena waktu saja ya. Oke, kayaknya sudah hidup lampu Bu ya, terang nampaknya. Baru hidup, Pak. Sudah, Baru Kak. hidup. Baru Oh, hidup. baru hidup, alhamdulillah ya. Dia nunggu kita selesai baru hidup nampaknya. Saya kira itu Bu Asmawati, tapi secara garis besar Ya, Pak. pembelajaran sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian Terima kita kasih, Pak. bergeser, ya kita bergeser ke seberangnya ya, Pak Mardiansah. Ke seberang jalan apa ke seberang sungai, Pak? Seberang Ya, sungai, Pak. Pak. Oh, seberang sungai ya. Baik, Pak Mardiansah juga sangat baik dalam melaksanakan pembelajarannya, pembawaan cukup tenang ya, eh, dan bisa menguasai kelas, ya sangat sangat runtun juga. Kalau catatan saya kayaknya tentang apa namanya ini ya karena waktu juga tadi ya untuk kerja kelompok bagi siswa-siswi juga belum tuntas tadi ya, belum Ya. tuntas dikat mungkin karena menimbang waktu. Tapi selebihnya saya kira sudah refleksi sudah ada ya, tindak lanjutnya juga sudah ada ya. Saya kira bisa dipertahankan. Hanya itu tadi saja ya yang kalau apa ribut ya gitu ya karena kalau baca bersama-sama tadi ya. Ya. Tapi overall ya bagus ya. Lanjut ke Bu Ismawati ya. Tadi Asma sekarang Isma ya. Ya Bu Ismawati juga ngajarnya sudah bagus. Hanya ada beberapa mungkin yang ketinggalan ya. Jadi ada beberapa mungkin yang poin positif ya yang perlu di ini tadi diikuti juga beberapa guru yang lain, yaitu adalah mengecek kerapian. Nah, ini penting juga ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan kebiasaan mereka tampil rapi dan juga mengecek jangan sampai kalau saya dulu ngajar saya juga dulu pernah ngajar di madrasah Bapak Ibu ya. Jadi sebelum jadi dosen saya juga pernah mengajar di madrasah. Ah, kebiasaan yang saya lakukan adalah saya akan tidak akan memulai pembelajaran jika masih ada sampah yang ada di kelas ya, jika terlihat ada sampah sebelum mereka membersihkannya. Begitu juga dengan pakaian, mereka saya suruh berdiri
Untuk yang laki-laki, jika ada yang masih belum masuk bajunya dirapikan, maka saya tidak akan mulai. Jadi itu dulu yang kita biasakan. Eh, untuk Bu Ismawati, mungkin ada beberapa hal yang belum dilakukan. Yang pertama, apersepsi ya. Cepat mau masuk ke materi kayaknya tadi ya. Jadi apersepsi kelupaan ya, menanyakan pembelajaran yang lalu, kemudian pertanyaan pemantik juga belum dilakukan. Dan perlu juga ini pemberian motivasi ya kepada siswa kita, baik melalui ice breaking atau lain sebagainya di awal, agar mereka bersemangat ya. Apalagi kalau pembelajaran kita tuh tidak pagian ya. Kalau pagi kan masih fresh ya. Kalau sudah siang, apalagi jam-jam tengah hari, kadang-kadang jam akhir, maka perlu sekali kita membangkitkan uh, minat belajar atau semangat siswa ya, agar mereka mau mengikuti pembelajaran kita. Ice breakingnya sebenarnya sudah ada tadi ya. Tapi belum, ice breakingnya belum dalam bentuk motivasi tadi ya, mungkin hanya ini saja ya. Terus materi Bu, ini kan materinya tentang apa namanya, tanda-tanda balik tadi, apa ya judulnya tadi? Itu terlalu banyak Bu. Ya kan, Ibu merasa ya itu terlalu banyak materinya. Dipotong saja Bu sebetulnya seharusnya. Jika waktu tidak memungkinkan, kita pendekin saja, perbanyak saja pada kegiatan siswa ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan jika materinya sedikit ya. Misalnya bisa melakukan evaluasi dengan lebih panjang gitu ya, mengecek pemahaman siswa. Kemudian juga banyak hal yang bisa dilakukan. Juga di terakhir, sebelum menutup juga, Ibu belum melakukan refleksi terhadap pembelajaran dan tindak lanjutnya juga belum diberikan kepada siswa. Tapi secara garis besar, Bapak Ibu yang ngajar nih, Bu Ismawati juga sudah luar biasa mengajarnya. Ekspresinya sudah ada gitu ya. Ya. Jadi sudah bagus. Kira-kira itu tuh Bu Ismawati ya yang saya tangkap itu saja. Kemudian Bu Kurniati ya. Bu Kurniati juga ngajarnya sudah bagus. Tadi mencoba untuk pembiasaan menyanyikan salawat katanya ya. Kita salawatan atau nyanyikan salawat tadi ya. Lupa. Tapi nggak ada lagunya ya. Itu membuat siswa nggak bersemangat ya. Jadi boleh ada lagunya, salawatnya mungkin ada. Ya biasanya kita kan kalau untuk salawatan biar semangat, siswanya ada lagunya ya. Itu perlu kalau belum ada lagu yang bisa di ini ya karang dulu, kalau memang belum bisa ya, belum ada lagunya. Terus persepsi sama seperti tadi sama Bu siapa yang pertama tadi, Bu Asmawati juga. Untuk persepsi langsung tanyakan kontennya saja. Misalnya apa itu apa namanya? Siswa sekalian, apakah masih ingat atau anak-anak masih ingat tentang apa itu hari kiamat gitu ya. Langsung saja seperti itu. Nggak perlu kita tanyakan apa pelajaran minggu lalu, itu agak sulit siswa menjawab yang tidak terbiasa belajar ya. Terus pertanyaan pemantik juga belum ada. Terus Ibu kayaknya grogi atau gimana Ibu? Iya, grogi, tapi enggak apa-apa. Biasanya di depan kamera memang seperti itu ya Bu ya. Tapi nanti lama-kelamaan juga terbiasa. Evaluasi sudah dilakukan dengan baik. Nah, untuk kesimpulan ya mungkin apa namanya, kesimpulan mungkin bisa bersama-sama ya dengan siswa Bu ya. Dan kesimpulannya singkat saja Bu, karena kita waktunya kan sedikit ya. 25 nabi dan rasul ya, satu-satu dibacakan kan lumayan lama Bu ya. Jadi cukup ya apa namanya, bahwa nabi dan rasul itu 25 cukup gitu ya. Terus baru kan ada ulul azmi gitu kan.
ada sifat-sifat Rasul. Jadi bisa disimpulkan. Dan kalau bagusnya adalah bersama-sama dengan siswa menyimpulkan. Atau siswanya langsung yang menyimpulkan gitu. Akan lebih bagus lagi dengan dibantu oleh guru. Terus saran untuk Ibu untuk materi tentang 25 Nabi dan Rasul itu alangkah bagusnya. Ini kelas berapa Bu yang diajar Bu? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Nah, ada lagunya Bu, 25 Nabi dan Rasul. Ya kan? Ada lagunya. Biar lebih menghidupkan suasana. Jadi iklim kelasnya menyenangkan gitu ya. Pak Arianto tuh hafal tuh lagunya tuh Bu. Tahu lagunya ya. Ya, nanti tanya sama Pak Haryanto atau Pak Mardiansah. Ah, yang terakhir itu adalah refleksinya, jangan lupa Bu ya. Tapi sudah bagus Ibu ngajar. Apalagi ibu sudah lama ngajar. Udah berapa tahun ngajar Bu? Sudah lama. Iya, lama tuh lamanya berapa tahun Bu? Sudah 17 tahun, Pak. Berapa Bu? 17. Yo, 17 ya. Kalau apa namanya? Kalau anak gadis lah anak apa pula ya? Lah anak belaki pula ya lah 17 ya. Baik Ibu, kita lanjut ke Bu Desi ya, Bu Desi Widiawati. Baik, Ibu juga sudah bagus ya ngajarnya. Sudah ada salam, terus menanyakan kondisi siswa, ice breakingnya sudah ada juga. Tapi saran saya, ice breakingnya ini bagusnya diletak di akhir. Di akhirnya kapan? Karena ice breakingnya tadi adalah tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ada berapa? Surah An-Nas itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah gitu ya. Nah, terus apa lagi saya lupa tadi. Nah, yang saya sarankan bagusnya itu diletakkan di ketika menyimpulkan. Ya, karena itu kan bagus kesimpulannya itu. Jadi nggak terlalu panjang, tapi bisa dijadikan ice breaking dan itu kesimpulan itu bisa diingat mereka karena ada lagunya gitu ya. Kadang-kadang hal-hal lagu-lagu seperti itu mudah diingat oleh anak-anak kelas-kelas rendah itu ya. Terus juga apa namanya pemantik juga belum belum dilakukan ya, belum ada pertanyaan pemantik langsung ke materi terus tujuan pembelajarannya juga belum disampaikan Bu ya. Mana Bu Desi di bawah. Bu ya. Nah, kandungan surah An-Nas. Ya, kalau tadi itu bukan kandungannya, Bu. Bukan kandungan surah An-Nas ya materinya tadi itu. Itu menurut saya ya, itu bukan kandungan ya. Karena itu sepertinya hanya masih eh, konsep tentang An-Nas ya. An-Nas itu apa namanya? Apa tadi itu? Eh 6 ayat gitu ya. Terus eh surah Makkiyah atau Madaniyah tuh, Tri? Ya. Ya, itu bukan kandungan ya sebetulnya. Itu masih konsep An-Nas atau pendefinisian dari surah An-Nas ya. Jadi diperhatikan lagi kebenaran dari materi kita ya. Jangan salah kita dalam menyampaikan hal itu. Karena kalau kalau kita salah menyampaikan materi itu nanti akan diingat oleh siswa sampai sampai akhir. Ketika ditanya kandungannya itu kandungannya ya. Sebenarnya kandungannya itu lebih kepada ya maknanya nanti ya. Makna yang tersirat dari surah An-Nas. Nah, terus juga ini yang harus diperhatikan Bu ya, Bu Desi, mohon maaf eh, bacaannya. Nih kita karena kita ini kan guru PAI ya, guru PAI. Nah, kita dulu yang harus membenarkan bacaannya, baru bisa diikuti oleh siswa. Kalau kita juga salah bacaannya, maka nanti akan salah juga siswa membacanya. Karena siswa itu sangat apa ya?
sangat fanatik terhadap gurunya ya. Kadang-kadang saya juga di rumah ya, kadang-kadang ada beberapa hal mungkin yang kadang-kadang saya bilang nggak begitu nak, kata bu guru gitu. Mungkin dia yang salah mendengar atau memang gurunya yang salah menyampaikan. Kadang-kadang kita nggak bisa juga vonis ya gurunya yang salah. Bisa jadi anak kita yang salah menangkap pemahamannya. Enggak, kata kata ibu kami kayak gitu. Wah, ini tidak mau ngikut. Jadi kalau sudah sekolah itu guru itu segala-galanya bagi anak ya. Apa kata guru dia ikut seperti itu. Dia fanatik sekali ya. Nah, jadi bacaannya seperti saya tangkap tadi, Malikin Nas jangan dibaca ma gitu ya. Kan cuma satu harakat saja Pak Haryanto ya, Pak Ustadz. Jadi ya bacaannya harus benar dulu ya, baru nanti kita ajarkan kepada siswa. Ya, terus juga terlalu banyak ini Bu ya, ngulang-ngulang ya, ngulang-ngulang baca, ibu baca, siswa baca per kelompok lagi semuanya ya. Ya, padahal sebetulnya kalau PJBL kan tidak seperti itu. PJBL itu memecahkan masalah ya. Ya, memecahkan masalah. Kalau mengulang-ulang itu bukan memecahkan masalah gitu ya. Nah, bisa memecahkan masalah tapi sistemnya simaan gitu ya. Seperti apa tadarus gitu ya. Kelompok satu membaca kemudian dikoreksi oleh kelompok dua gitu ya, kelompok tiga dan kelompok empat masing-masing mengkoreksi bacaan dari kelompok satu. Nah, seperti itu baru PBL, ada pemecahan masalah gitu kan. Terus juga eh, ya kalau ini ya apa namanya sebagai guru PAI, mana Bu Desi? Bu Desi, SWT itu apa Bu Desi? Ta'ala. Hah? Subhanallah ta'ala. Kan benar Bapak Ibu. Subhanallahu wa ta'ala katanya. Wa ta'ala. Ah, Subhanahu. Wa ta'ala. ah, Jangan subhanallahu ta'ala, tapi subhanahu Wa wa ta'ala. Bu ya, SWT. Jadi jangan kita yang akan datang kita jangan lagi nyebut karena memang kita singkat tulisannya SWT. Jangan kita baca Allah SWT ya. Nanti apa namanya? Nanti kita dijengkali orang Bu ya. Sebagai guru PAI, jadi setelah lulus PPG ini jangan lagi kita membaca Allah SWT atau Nabi Muhammad SAW ya. Tapi kita baca secara panjang, secara lengkap gitu ya. Nanti jangan sampai kita baca sambutan juga Assalamualaikum WRWB ya. Minta maaf udah sih ya. Ini biar 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 apa namanya kita lurusin. Tan singkat. Singkatan-singkatan itu jangan sampai kita salah juga. Terus juga Ibu tadi mungkin terlalu tegang ya. Kalau bisa nanti untuk yang berikutnya pada saat UKIN atau PPL nanti lebih rileks ya. Evaluasi sudah dilakukan tadi cukup bagus, hanya belum ada kesimpulan dan refleksi ya karena waktunya sudah habis. Kalau waktu panjang saya yakin akan lebih baik lagi. Baik Ibu, mohon maaf Bu ya. Selanjutnya Bu Yurnalis ini yang terakhir ya. Tadi sudah ada salam juga, kemudian menanyakan tentang keadaan siswa dan kerapian juga sudah bagus ya. Kemudian eh, hal-hal lain juga sudah dilakukan. Itu tadi ya untuk pemantik bagusnya tadi setelah persepsi ya, setelah persepsi kemudian kita lakukan pertanyaan pemantik ya. Untuk mengetahui sejauh mana materi sudah diketahui oleh siswa atau mereka punya modal apa nih terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Makanya kan saya sarankan kemarin bahwa di kompetensi awal ditulis. Misalnya siswa kita perkirakan nih karena mungkin di awal kita sudah lakukan eh, apa namanya asesmen awal, kita sudah tahu kondisi siswa. Oh, siswa sudah hafal misalnya surah Al-Maun
namun belum bisa menulis secara baik, gitu kan. Nah, jadi pertanyaan pemantik ya sehubungan dengan materi yang akan dilaksanakan juga, ya, materi yang akan diajarkan, gitu ya. Dan itu setelah resepsi bagusnya dilakukan. Ini apa memang bahasa bahasa ini ya, Bu jurnalis, tartil itu tertil ya bahasanya, kalau kalau di ini ya, di Jangkat nyebut tartil itu tertil, Bu ya. Tartil atau tertil, Bu? Nah, Tartil. Tartil. tartil, Bu ya. Ya, tartil. Jangan tertil lagi, ya. Jadi kalau bisa kita gunakan juga bahasa yang sesuai dengan kaidah yang benar, ya. Tartil. Pembacanya juga harus baik dulu, harus tartil juga, ya. Gurunya harus tartil juga membacanya. Baru nanti jangan sampai siswa kita mengikuti kesalahan kita. Itu kan kurang bagus, Bu ya. Sebagai guru agama harus betul-betul memperhatikan uh, makhrajul hurufnya, panjang pendeknya juga ini ya. Ini tapi nampaknya tadi bagus bacaan ini ya. Bagus bacaan siswanya ya. Tapi tidak apa-apa, dilatih terus ya Bapak Ibu ya, dilatih terus. Jangan sampai kejadian di Batanghari kan. Di Batanghari itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% guru agama tidak bisa mengaji. Kesimpulannya seperti itu. Padahal kenyataannya bahwa bukan tidak bisa mengaji ternyata. Mungkin karena wartawan saja ya yang menuliskan itu terlalu tergesa-gesa. Bukan tidak bisa mengaji, tapi tidak bisa menuliskan huruf apa namanya huruf Arabnya ya, atau menuliskan huruf Al-Quran dengan baik, gitu ya. Nah, malam besok kan kita buktikan nih. Misalnya saya suruh Bu jurnalis untuk menuliskan surah Yasin misalnya gitu ya. Nah, bisa Bu nulis surah Yasin, Bu? Yasin. Yasinnya bisa lah, Pak. Yasinnya bisa. Berarti nangkap lah ya. Takutnya tidak Yang bisa lain. karena kepanjangan, enggak ya. Kalau Yasinnya bisa lah ya. Ah, jadi ya kalau kalau kita imla seperti itu memang banyak juga yang kita sudah terbiasa untuk melafalkan, tapi ternyata kita ketika menuliskan itu ternyata terbawa-bawa dari lagu yang kita bawa gitu ya. Seperti Ibu tadi kan membacanya mengikuti lagu Ibu lah. Panjang pendeknya entahlah gitu kan, apa 2 harokat atau 3 harokat, yang penting lagunya enak di gitu. Nah begitulah nanti kita akan menulis, akhirnya yang tadinya hanya 2 harokat jadi 3 harokat, yang tadinya 1 harokat saja menjadi 2 harokat ya. Nah, ada tanda-tanda untuk menunjukkan apa namanya matnya di situ ya. Jadi uh, membuat tulisan kita juga menjadi berbeda gitu ya. Nah, malam besok itu dites juga tuh Bu ya, tentang tulisan Al-Qur'annya, mengajinya gitu ya. Sehingga kan komprehensif ya. Jadi penilaiannya juga termasuk itu. Ya, untuk kesimpulan juga Ibu tadi kalau bisa disimpulkan bersama-sama dengan siswa. Saya kira itu saja catatannya dari saya. Mohon maaf jika bahasanya kurang pas ya. Ya ini sebetulnya untuk cambuk juga bagi Bapak Ibu semua sebagai calon guru profesional, agar lebih profesional lagi. Kadang-kadang kita tuh menganggap bahwa bacaan Al-Quran kita itu sudah baik. Karena kita hanya sering membaca sendiri. Tidak dilakukan tadarus. Dan kita pun juga memaknai tadarus kadang-kadang agak kurang pas selama ini.
bahwa yang namanya tadarus hanya membaca Al-Quran bersama-sama. Padahal sebetulnya tadarus itu simaan ya. Ya enggak Pak Ustadz Arianto? Nah, simaan. Jadi ketika ada yang baca tuh ada yang ngontrol. Kalau kami di Jambi itu nggak ada gitu Pak. Silakan aja mau salah mau benar, yang penting nanti 30 juz selesai gitu ya di bulan puasa. Nah, itu yang kesalahan kita kalau di kota ini kebanyakan seperti itu, Pak. Jadi perlu ada simaan, kalau salah dibenerin gitu kan. Ada yang saling saling jaga gitu ya tentang bacaan yang baik dan benar seperti apa. Itu yang disebut dengan tadarus. Nah, kelemahan kita selama ini kita anggap bahwa bacaan kita sudah benar. Ternyata kalau orang lain mendengarnya mungkin belum pas. Itu makanya penting kita untuk simaan itu tadi. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau kurang pas, lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan kepada eh, Bu Desi. Silahkan Bu Desi. Terima kasih banyak Pak Nispi. Luar biasa sekali Bapak Ibu sudah lengkap. Jadi saya bingung apa yang saya bahas ini. Oke Bapak Ibu, saya mulai dari yang pertama tadi yaitu Ibu Asmawati. Sudah cukup bagus ya Bu kalau menurut saya. Yang Ibu sampaikan tadi sudah dibuka dengan doa, sudah diabsen, terus sudah mengingatkan materi yang telah lalu, sudah banyak memuji siswa, ya Bu ya, sudah memberikan aplaus atau tepuk tangan kepada siswa. Jadi menurut saya sudah cukup bagus, Ibu. Tapi tadi perlu digarisbawahi ya Bu Asmawati apa yang disampaikan oleh Bapak Nispi, kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan tadi. Tolong ketika besok melakukan pengambilan video Bapak Ibu, karena Bapak Ibu besok akan melaksanakan pengambilan video yaitu modul ajar, PBL, dan PJBL. Jadi maksud kami di sini memberikan catatan-catatan bukan ingin menjatuhkan Bapak Ibu, tetapi agar ketika nanti pengambilan videonya bisa sempurna seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya sama dengan pendapat Pak Nispi tadi, Bu Asmawati tadi di tujuan pembelajarannya mungkin kelupaan ya Bu ya. Tapi mungkin karena waktu saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa mengajar dan sudah bagus, sudah berpengalaman. Cuma mungkin karena kendala kita memang di waktu dan kendala kita mungkin Bapak Ibu tidak terbiasa Zoom seperti ini. Jadi ada saja yang kelupaan. Saya menambahkan sedikit untuk Ibu Asmawati. Tadi di sini Ibu ketika di akhir ya Bu ya, di penutup itu belum sempat memberikan evaluasi kepada siswa. Jadi evaluasinya belum nampak seperti itu. Kemudian karena mungkin groginya nampak kalau menurut saya Bu Asmawati. Betul tidak Bu Asmawati? Iya, Bu. Tapi sudah luar biasa sekali Bu Asmawati, udah hebat itu. Karena saya merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan, karena saya pun dulu mahasiswi PPG UIN Sultan Taha Jambi, tapi Alhamdulillah Bapak Ibu dengan kita diberikan masukan-masukan dari Bapak dosen, dari guru pamong, jadi kita Alhamdulillah bisa mendapat ilmu, bisa lagi kita mengoreksi diri kita sendiri seperti itu. Mohon maaf ya Bu Asmawati, sudah hebat. Sibuk. Sama-sama Bu. Selanjutnya Pak Mardiansah. Saya suka atas penampilan Pak Mardiansah. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Semuanya sudah bagus, tetapi Pak Mardiansah ini membawanya sudah cukup tenang. Ibaratnya kalau artis ini sudah menguasai panggung seperti itu. Dibuka dengan salam, terus sudah dibuka dengan doa, motivasi ke siswa di awalnya sudah memberikan motivasi. Setelah itu beliau membawa peserta didik ini untuk membaca surat Al-Kautsar. Sudah di absen. Menurut saya ini sudah urutannya sudah hampir sempurna Pak Mardiansah. Cuma ya itu tadi kekurangannya Pak. Memang di akhir tadi catatan dari saya itu belum sempat mengevaluasi. Mungkin karena saya sudah mengingatkan waktu. Pak, waktunya sudah 15 menit. Mungkin udah. Jadi udahlah tutup aja. Mungkin kayak gitu Iya, ya Pak Mardiansah ya. iya Bu. Oke, sudah luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, itu mungkin dari saya Pak Mardiansah. Ya Bu, makasih Bu.
Oke, mudah-mudahan untuk selanjutnya ketika pengambilan video PBL dan PJBL, Bapak Ibu bisa ibaratnya dengan catatan-catatan dari kami bisa lebih sempurna ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Satu lagi Pak Mardiansah, kan kemarin tuh Pak Nipsi sudah menyampaikan kalau bisa tuh lebih kepada TPACK-nya ditampilkan gitu Bapak Ibu. Misalnya contohnya, anak-anak nanti untuk PR di rumah, Bapak sudah membuat ini ya, kuisis ya. Bapak share ya di WA group gitu kan. Nah, Boleh. pakai kata-kata seperti itu aja Bapak Ibu. Iya, iya. Ini nampak teknologinya sudah ada. Tapi kalau bisa memang linknya kuisis itu disematkan di modul ajarnya. Oke, itu aja Pak Mardiansah. Ya, Bu. Mohon maaf ya Pak Mardiansah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Pak. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ibu Ismawati. Eh, ini sudah bagus ya Bu Ismawati, ini keibuannya nampak sekali, menyampaikannya dengan cukup lemah lembut tapi tegas seperti itu. Urutannya pun sudah urut dan saya sukanya tadi Ibu sudah memotivasi siswa, mengecek kerapian siswa. Jadi mempersiapkan siswa itu belajar dengan tenang dan fokus itu sudah Ibu lakukan. Ibu tadi membahas tentang menyambut usia balik. Betul tidak Bu Ismawati? Ya, Bu. Sudah bagus Bu, saya suka. Ice breaking-nya pun yang Ibu lakukan yaitu tadi tepuk tanda dewasa atau tepuk tanda balik ya Bu. Jadi kalau menurut saya ice breaking yang dilakukan memang harus seperti ini. Jadi ini disukai oleh peserta didik kita karena dengan ice breaking itu mengingatkan tentang materi yang disampaikan. Terutama materi Ibu Ismawati tadi ice breaking-nya tentang tanda balik. Penjelasan yang dari Ibu, yang Ibu lakukan sudah cukup bagus, cukup jelas penyampaiannya. Saya yakin siswa pasti akan mengerti. Mungkin dari saya kekurangan dari Ibu tadi sama, ketika di akhir tadi sudah bagus, sudah diberikan kesimpulan. Cuma tadi sayangnya kesimpulannya sama Ibu Ismawati tidak membaca, maksudnya tidak diajak peserta didiknya untuk membaca kesimpulan atau bisa Ibu suruh siswa, misalnya siapa yang berani itu, siapa yang mau menyimpulkan. Nah, bisa Ibu sampaikan seperti itu. Jadi siswa yang menyimpulkan kesimpulan di akhir materi. Nanti kemudian Ibu memberikan penguatan. Kalau menurut saya itu ya Bu ya, yang kekurangan Ibu sama seperti Pak Nispi tadi, saya pun di sini menggarisbawahi persepsi yang Ibu lakukan tadi belum ada, pertanyaan pemantik juga belum nampak jelas seperti itu. Untuk selanjutnya Ibu Kurniati, Kasih, Bu. sama-sama Bu Ismawati. Bu Kurniati ini tadi sudah bagus, sudah dibuka dengan salam, sudah di absen, membaca sholawat. Jadi ini sholawat ini bisa juga termasuk ke dalam ice breaking ya Bu ya. Di awal pembelajaran Ibu sudah membawa peserta didik untuk membaca sholawat. Menurut saya sudah bagus Bu. Mungkin di sini kekurangan Ibu tadi PPT-nya ya Bu ya. Ketika di akhir tadi belum muncul gitu PPT-nya, jadi kayak kosong kayak gitu lamanya di situ tadi. Ya tidak Bu Kurniati? Ya, Bu. Ya saya mohon maaf ya Bu ya. Tapi sudah cukup bagus Bu. Mudah-mudahan nanti untuk pengambilan video PBL dan PJBL-nya Ibu bisa PPT-nya itu. Kan nanti kan Ibu ketika mengambil video itu pakai Infocus. Ibu ada di sekolah Infocus Bu? Ada, Bu.